Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya' wa ansilatana min al-kadhib wa a'yunana min al-khiyanah. Innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Kita alhamdulillah masih istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar setelah iman adalah beribadah, karena ibadah itu adalah wujud daripada keimanan kita semuanya. Maka bersyukurlah ketika Allah itu memudahkan kita untuk beribadah kepada. Termasuk wujud dari keimanan yang pertama setelah syahadat adalah salat. Dan salat ini perkara yang sangat penting. Maka seorang mukmin sangat ditentukan dengan salatnya. Bahkan perilakunya, bahkan rumah tangganya, bahkan hisabnya nanti di akhirat itu juga bergantung terkait dengan salah satunya adalah sholat. Rumah tangga yang tidak menjaga sholat dipastikan rumah tangganya pasti akan kacau, meskipun dunianya mungkin lebih. Dan juga sholat berpengaruh terkait dengan hisab nanti di akhirat, karena awwalu ma yuhasab indal yaumil qiyamah as-shalah. Perkara yang dihisab oleh Allah pertama kali adalah salat. Maka jangan dikira bahwa sujud dan rukuk yang kita lakukan ini perkara yang sederhana dan remeh, tidak. Tetapi ini menjadi perkara yang sangat besar bagi seorang mukmin. Bahkan nanti di hari kiamat itu dalam surat Al-Qalam, yauma yuhma 'alaiha yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Besok itu di saat di awal manusia dikumpulkan oleh Allah, itu kemudian Allah singkap kekuasaannya, kemudian Allah perintahkan kepada seluruh manusia untuk sujud kepada Allah. Dan di saat itu semua manusia ingin sujud, sangat berkeinginan untuk sujud. Tapi sayang, tidak semuanya orang mampu sujud. Karena betul-betul pada saat itu jelas siapa yang paling berkuasa, dan kekuasaan pada hari itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, dan nampak jelas posisi masing-masing. Maka kemudian mereka semua ingin sujud tapi tidak mampu sujud. Kemudian mereka diliputi dengan pandangan yang mengerikan. Pandangan mereka menakutkan dan penuh dengan kehinaan. Kenapa bisa begitu? Karena ketika dia di dunia diajak untuk rukuk dan sujud kepada Allah, dia tidak. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah salat. Baik, sesuai dengan tema yang sudah disampaikan, bahwa pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan sebuah ungkapan, didiklah anakmu karena mereka hidup tidak di zaman kita. Saya yakin semuanya ini punya anak, ya. Dan ini saya awali, ya, bahwa di media sosial lagi viral ada seorang perempuan yang disiksa, disekap 3 tahun sampai itu sangat biadab sekali, dan itu binatang saja akan seperti itu di atas binatang. Nah, saya tidak membahas terkait dengan ininya. Yang jelas itu adalah sesuatu yang cukup memprihatinkan.
Cuma yang saya garis bawahi adalah ada hubungannya dengan sebuah pendidikan. Yang nyekap siapa, yang melakukan siapa, itu adalah pacarnya. Nah, ini ada kaitannya dengan pendidikan yang juga harus kita pahami para jamaah sekalian. Ya, pacaran itu sendiri kan juga tidak dibenarkan oleh Islam. Pacaran itu tidak ada dalam syariat Islam. Kalau ada yang jomblo ini kok suka sama seseorang, datangi orang tuanya. Datangi orang tuanya, minta kepadanya. Kalau diterima alhamdulillah, nggak diterima pulang. Ya, jangan kayak film India. Kan berarti sering nonton film India kan. Sekarang seperti sinetron gitu. Bukan. Minta sama orang tuanya. Boleh, alhamdulillah. Nggak boleh, berarti nggak jodoh, ya cari yang lain. Atau kemudian dengan melalui orang yang dipercaya. Kalau kemudian terjadi kesepakatan, nador, itu cara Islam, nador. Setelah nador, kok sama cocoknya, lanjut ke pernikahan. Bukan kemudian sebagaimana yang terjadi di masyarakat. Lah, ini karena mohon maaf salah pendidikan. Pada siapa sebenarnya ini? Orang tua. Banyak orang tua yang tidak memahami, akhirnya kemudian membiarkan anaknya ini apa? Pacaran. Bahkan tidak sedikit orang tua yang bangga kalau anaknya tidak jomblo. Sudah punya pacar. Oh, anak saya sudah laku ini. Masya Allah. Sehingga dibawa ke sana kemari. Ya, bahkan orang tuanya mendukung sekali. Kalau nggak datang, ditanyakan, nak, datang. Setelah datang ditinggal ke dalam. Begitu kata orang-orang. Lah, ini ada hal yang salah. Ketika pendidikan itu salah, di dunia sudah bikin orang itu sesat, orang tua, apalagi nanti di akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu datang seorang bapak mengadu kepada beliau bahwa mengadukan anaknya yang durhaka. Mengadukan anaknya yang durhaka. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegakkan keadilan terkait kedurhakaan si anak kepada orang tua. Namun anaknya tadi kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, nanti dulu. Kenapa engkau nggak bertanya kepadaku lebih dulu? Kenapa saya bisa menjadi anak yang brutal seperti ini, yang nakal seperti ini? Kenapa? Emangnya kenapa? Saya ini adalah anak yang tidak mendapatkan haknya. Bukankah orang tua itu ada kewajiban kepada anak, dan anak punya hak dari orang tua? Betul? Di antaranya satu, ya, dia dicarikan ibu yang baik, dikasih nama yang baik, diajarkan kepadanya Al-Quran, diajarkan kepadanya agama. Wahai Amirul Mukminin, tidaklah aku dapati orang tuaku memberikan haknya tiga-tiganya. Ibuku, ya, didapat dari budak yang dijual di pasar, nggak tahu asal usulnya bagaimana. Sudah begitu nama saya diberi nama yang sangat jelek, ya, jual. Apa jual? Gedogan. Jangan paham gedogan yang biasanya dari kotoran sapi gitu. Jual. Sudah ibunya nggak jelas, namanya gedogan. Yang ketiga, saya tidak pernah diajari agama. Saya nggak dikenalkan siapa Rabb saya, siapa Nabi saya, apa hak-haknya Islam itu apa. Saya berkata. Kemudian belum mengatakan yang durhaka bukan anakmu tadi. Ini penting. Dan ini menjadi satu harapan bagi orang tua bahwa orang tua itu pengen punya anak, bukan sekedar untuk pelengkap hidup saja, tidak. Bukan sebagai zina, meskipun dalam Quran ya anak itu sebagai zina, perhiasan, kemudian juga disebutkan sebagai musuh, sebagai penyejuk hati, mata dan hati kita. Ya. Bahkan anak itu nanti menjadi jaminan nanti ketika kita di akhirat. Ya. Maka disebutkan dalam riwayat
Berkata Nabi Khattab radhiyallahu an, "Adibu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum." Didiklah anak kalian karena anak kalian nanti akan hidup berbeda dengan zaman kalian. Lebih-lebih hari ini. Hari ini banyak orang tua berbondong-bondong untuk menyiapkan anaknya terkait dunianya lebih banyak daripada akhirat. Yang penting anaknya nanti kerjanya mapan, gajinya banyak, mau sholat, mau ngaji, mau itu nggak penting. Ya. Ini saya buktikan, bro. Saya kursus bahasa Arab gratis tuh nggak ada yang daftar. Nggak ada yang daftar, gratis. Begitu saya kursus bahasa Inggris, bayar 10.000, santrinya 80. Apa yang salah? Mereka pikir orang tua kalau anaknya pintar bahasa Arab paling jadi guru ngaji. Kalau jadi guru ngaji gajinya dibuat beli soklin nggak murah. Ya kan? Kalau jadi direktur pabrik, jadi direktur perusahaan, wah mahal sekali. Gak ada yang salah sebenarnya, gak masalah. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, gak ada masalah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah sudahkah hak mereka diberikan terkait dengan agama mereka? Maka disebutkan dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan ada 4 perkara yang wajib diketahui, dipelajari. Yang pertama adalah al-ilmu, al-amalu bih, ad-da'watu ilaih, as-sabru 'alal adza fihi. Ini dalam kitab Ushulus Tsalatsah kalau kita bisa buka. Di situ ada 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu apa yang paling pokok yang harus dipelajari? Yang pertama adalah ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatul Islam, ya. Kemudian ma'rifatun Nabi, ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatul Islam bil adillah. 3 pokok. Ini harus diajarkan kepada setiap manusia, terutama orang tua kepada anaknya. Karena 3 ini nanti menjadi jawaban ketika di alam kubur. Kalau orang tua mendidik 3 ini, insya Allah dia bebas. Ya. Makanya tidak ada para nabi dan rasul ketika mau meninggal dunia yang ditanya bukan, nak, nanti kalau bapak kamu ini meninggal, apa yang kamu makan? Gak ada. Silakan buka dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Yaqub disebutkan kita hadara Yaqub al-maut. Qala li banihi, beliau mengatakan kepada anaknya, bukan ma ta'kuluna min ba'di, wahai anakku, apa yang kamu makan nanti setelahku? Bukan, tapi apa? Ma ta'buduna min ba'di. Nah, kalau bapak nanti sudah tidak ada, apa yang kamu sembah? Masya Allah, apa yang kamu sembah? Umar bin Abdul Aziz, keturunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini ketika mau meninggal, enggak meninggalkan warisan sepeser pun. Sampai-sampai orang di sekelilingnya ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, tidakkah engkau tinggalkan kepada anakmu sedikit dari perbendaharaan uang? Ini bukan berarti kemudian anak nggak usah ditinggalin, enggak ya. Kalau warisannya banyak, ya alhamdulillah. Yang penting tadi beres. Yang pertama, apa kata beliau? Tidak. Sudah aku tinggalkan kepada mereka perkara yang jauh lebih besar daripada yang kamu sebutkan itu. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Selagi mereka melaksanakan haknya Allah, haknya Rasul, haknya Islam, hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Begitu beliau meninggal, dan disebutkan dalam sejarah bahwa anak-anak Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala semuanya menjadi orang yang paling kaya di zamannya. Tidak ada ketakutan. Justru yang paling menakutkan bagi orang tua adalah mengajari mereka ketika mereka nanti hidup, bahkan nanti kembali kepada Allah, tidak dalam keadaan terdidik secara agama, terutama adalah tauhid, dibekali dengan rasa takut kepada Allah. Jadi satu sisi kita kasihan seperti kisah tadi yang terjadi tadi itu. Di satu sisi itu sebuah kesalahan yang sebenarnya itu
Tidak hanya itu saja, tidak hanya mungkin terjadi kepada salah satu, banyak kejadian yang semacam itu. Maka orang tua juga perlu tegas. Ya, karena ini masalah yang sangat penting. Ini terkait dengan nanti nasab khususnya. Oleh karena itu, di antara salah satu kewajiban pokok yang harus dijalankan oleh orang tua adalah ku anfusakum wa ahlikum, menjaga dirinya dan keluarga dari api neraka. Dan salah satu cara yang bisa menjauhkan keluarga nanti ketika di dunia dari malapetaka dunia, kemudian nanti di akhirat dari siksa neraka, adalah yang pertama adalah membekali mereka dengan ilmu agama. Persoalan mau jadi apa saja itu nggak penting. Artinya silahkan sih, yang penting halal. Tapi yang jelas dia tahu hak-haknya Allah, haknya Rasulullah, haknya Islam. Insya Allah nanti akan meringankan hidup kita orang tua ini nanti. Ada satu hadis terkait dengan menghafal Quran. Karena dalam Islam itu begini, orang yang membiayai pendidikan dan yang dibiayai itu pahalanya sama. Jadi panjenengan bekerja, masya Allah, pagi, siang, sore, bahkan lembur malam, ya, sampai luar biasa. Itu kenapa kemudian nanti sepadan? Karena jenengan membiayai anak untuk belajar, kemudian anak menjadi anak yang berilmu, itu pahalanya sama. Maka disebutkan dalam riwayat itu ada seorang anak yang Allah takdirkan masuk ke dalam surga. Kan dikatakan dalam sebuah hadis itu, qila li sahibul Quran, ya, aina hafizul Quran, mana para penghafal Quran itu. Maka kemudian datanglah seorang penghafal Quran itu, kemudian disuruh naik, iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Disuruh baca, kemudian naik ke atas, maksudnya naik ke atas adalah ke surga. Nah, di saat itu seorang anak ini tidak mau naik ke surga kecuali kedua orang tuanya ini ikut bersama. Jadi disebutkan dalam hadis yang lain bahwa nanti ada seorang anak itu diberi mahkota oleh Allah yang cahayanya seterang cahaya matahari, dan orang tuanya keduanya diberikan jubah kemuliaan. Sampai-sampai bapak ibunya heran, kenapa saya mendapatkan kemuliaan semacam ini? Padahal jangankan 30 juz 30 saja nggak hafal. Kemudian disebutkan bahwa, Pak Bu, bahasa kita, ketahuilah bahwa kemuliaan yang panjenengan dapatkan hari ini disebabkan karena dulu ketika di dunia engkau yang mengajarkan, yang mendidik, membimbing anak-anak jenengan sehingga mereka faham hakikat daripada Al-Quran, tahu haknya Allah, haknya Rasulnya, dan hak Islam. Maka jangan sampai apa yang panjenengan sudah curahkan dari sebuah kemaratan dan kerja keras ini begitu sia-sia. Maka harus bernilai. Maka jangan sampai salah. Terus teman-teman sudah saya sekolahkan, ya sudah, cek dulu apakah sekolahnya ini mengajarkan siapa Allah, siapa Rasulnya, siapa Nabinya, kemudian apa kewajibannya kepada Islam, untuk apa dia hidup. Cek dulu, sudahkah itu diberikan. Jangan sampai kemudian sebagaimana yang ada hari ini, masya Allah, di lembaga-lembaga itu murid berani ngamuk sama gurunya, ya, wali muridnya juga ngamuk sama gurunya. Kan banyak kalau sekarang, ya, dikit-dikit dilaporkan polisi itu. Makanya sekarang jarang anak-anak yang soleh-soleh itu, karena tadi sudah anaknya nggak soleh, orang tuanya juga nggak soleh. Kalau dulu saya masih kecil masih ingat, kalau pulang nangis bilang kalau saya dijewer sama guru saya, malah ditambahi bapak saya masih ingat. Kalau sekarang, tahu anaknya dijewer, langsung itu pengacara. Itu teman saya juga yang ngajar di sebagian sekolah-sekolah yang favorit, termasuk sekolah-sekolah kelas nasional internasional, itu begitu. Jadi nggak berani macam-macam, nyupit sedikit saja pengacara datang. Sekarang,
Nah, itu juga perlu pendidikan, tidak hanya agama saja yang berkaitan dengan ibadahnya, tetapi juga akhlaknya ini yang perlu kita juga tanamkan kepada mereka. Saya kira itu saja karena waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan ini betul-betul bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Hah? Sampai jam 4. Berarti masih kurang. Saya khawatir jenengan itu ngempet gitu ya. Saya pernah ngisi di Bekasi itu miliknya Jepang itu. Habis saya salam semuanya langsung geblak semuanya. Ternyata dia menahan. Capek gitu. Ya berarti gimana ini? Tutup apa nambah? Oh lanjut. Baik begitu. Saya lanjut. Nah, kemudian setelah kita pahamkan mereka terkait dengan ilmu yang pokok tadi, itu adalah ilmu tauhid ya. Yang kedua adalah ilmu terkait dengan akhlak. Ini yang hari ini itu sangat penting. Jangan salah paham, Bapak sekalian, jamaah sekalian, bahwa dikira orang itu kalau sudah mentahfidkan anaknya, kemudian sudah hafal 30 juz, dewi sudah bangga. Bahkan jangankan sapi, kalau unta itu di sini mungkin disembelihkan karena rasa bangganya, ya. Kemudian nanti mendapatkan mahkota, mendapatkan jubah kebesaran nanti. Quran itu bukan kemudian untuk dibaca kemudian selesai, bukan untuk dihafal kemudian selesai, bukan. Tetapi Al-Quran itu adalah untuk difahami, kemudian untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Apa gunanya anak-anak kita hafal namun gak ada hormat sama orang tua? Masya Allah. Saya pernah mendengar secara langsung ada seorang anak ketika dinasehati sama neneknya karena sering keluar malam ini perempuan ini, ya. Tiba-tiba kemudian keluar suaranya, mohon maaf, ya, dengan bahasa Jawa itu, wis tuwa kaken cangkem. Masya Allah, saya harus dengar, wis tuwa kaken cangkem. Ini bukan hal yang juga mungkin aneh, tapi itu juga kadang-kadang biasa. Kenapa demikian? Karena minimnya terkait dengan akhlak. Minimnya dengan akhlak. Jujur, saya pernah itu dialog dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Ketika menyoroti kenapa sekolah-sekolah itu kemudian tidak mampu menghasilkan anak-anak, padahal kurikulumnya setiap menteri itu ganti. Kenapa tidak menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleh? Saya di pendidikan itu hampir kurang lebih 25 tahun. Jadi kepala sekolah 20 tahunan. Jadi saya tahu persis kurikulumnya. Ternyata memang ada materi yang sangat pokok yang itu tidak diperoleh kecuali di pondok-pondok. Materi apa? Materi tauhid. Materi tentang pengenalan siapa itu Allah, apa haknya Allah, kemudian kewajiban kita kepada Allah, nggak ada penekanan sama sekali. Yang diajari itu hanya Asmaul Husna saja, menghafal nama-nama Allah. Tapi nggak pernah dijelaskan terkait dengan nama-nama Allah dan konsekuensi terhadap nama-nama Allah itu. Sehingga nggak ada greget untuk terkait dengan Islam. Justru sekarang terkait dengan masalah agama itu, hatta di pondok-pondok yang mungkin skopnya internasional, yang mereka orang tua yang masukkan anaknya di tempat seperti itu merasa bangganya luar biasa. Bagaimana tidak bangga? Sekali masuk saja 50 juta. Ada di Malang itu 50 juta itu inden, setahun 2 tahun. Kalau nggak inden nggak akan dapat kursi. Ada salah satu murid saya yang ngajar di sekolah internasional itu. Saya tanya unggulannya apa? Bayarnya mahal sekali. Awal masuk sekitar 50-45 juta. SPP-nya 1 bulan 2 juta. Saya tanya unggulannya apa? Tahfidnya berapa juz? Gak sampai 5 juz. Masya Allah. Apa yang diajarkan? Umum semua. Karena
Karena banyak mereka itu merasa karena anaknya bisa daftar di bahkan di luar negeri. Luar negeri. Banyak, itu kebanggaan. Saya masih ingat ada seorang penulis yang menulis satu buku yang buku ini viral dan buku ini menjadikan dia terkenal sampai juga dapat uang banyak karena buku ini. Cara menyekolahkan anak luar negeri. Dan anaknya tiga-tiganya masuk di perguruan tinggi di luar negeri yang bergengsi. Subhanallah, ketika ibunya sakit ditelepon, kata anaknya yang satu sel lagi ketemu klien, yang satu berhasil itu, ada yang jadi pengusaha, ada yang kerja di perusahaan favorit di luar negeri, yang contohnya ada yang jadi dosen dan seterusnya. Ketika dibilangi anaknya ibunya sakit, tidak ada satupun yang merespon, kecuali adalah semuanya sibuk. Sampai ibunya meninggal dunia, nggak ada satupun yang pulang. Akhirnya bapak ini baru sadar, oh ternyata ada yang keliru dalam pendidikan saya. Kebanggaan saya terkait dengan umum yang 100% tanpa kemudian menitik beratkan kepada agama, ternyata jauh lebih menyakitkan hati. Khawatir nanti nasibnya seperti istrinya, kemudian beliau menutup bukunya untuk sudah tidak mau ini lagi. Kemudian beliau mengasihkan diri dan tinggal di sebuah pondok. Kemudian beliau berusaha untuk mendapatkan Islam. Ini satu pemahaman yang penting, jemaah sekalian. Artinya apa? Sekali lagi Islam tidak pernah mengajarkan untuk menolak dunia. Enggak. Islam tidak pernah menolak dunia. Tapi jangan kemudian difahami bahwa Islam itu harus seimbang dunia akhirat. Coba saya ingin tanya kepada jenengan, tolong jelaskan yang dimaksud dunia akhirat seimbang itu bagaimana? Yang bisa jawab boleh pulang. Seimbang itu bagaimana? Begini apa begini? Seimbang itu begini loh. Berarti kalau begini nilainya berapa? 50-50 loh. Baik. Sekarang perhatikan ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wattaghi fima ataqallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Kalimat pertama, "Wattaghi fima ataqallahu daral akhirah." Carilah olehmu kampung akhirat. Ketika Allah berbicara terkait dengan akhirat, perintahnya wattaghi fima ataqallahu daral akhirah. Tapi di saat ngomong masalah dunia, Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Ojo lali bagianmu ono ing dunia. Jangan lupa, saya gambarkan dengan gambaran yang sederhana. Nah, kamu pergi sekolah menuntut ilmu, pergi sekolah, tapi jangan lupa nanti beli bakso. Penekanannya ini kepada apa? Beli baksonya atau sekolahnya? Sekolah. Sekolah tapi lupa beli bakso, atau beli baksonya nggak lupa tapi dia nggak sekolah. Kira-kira jenengan marah yang pundi? Atau jangan-jangan marah kalau baksonya nggak kebeli? Insya Allah kalau akal kita hidup itu mesti tadi nggak beli bakso nggak apa-apa. Bukan berarti kemudian Islam menolak dunia, tidak. Wong kita di dunia kok menolak dunia? Enggak. Tapi menjadikan anak-anak kita fahamkan bahwa hidup di dunia itu menjadikan sarana dunia untuk akhirat. Itu maksudnya. Loh, kalau jenengan mau beli Pajero nggak masalah, silakan beli Pajero. Asalkan Pajeronya bukan sekedar hanya untuk supaya nyaman bisa melencer sana sini. Paling tidak kan ada niat yang baik. Paling tidak kalau tetangga saya sakit, daripada naik apa? Ambulan kan lebih baik naik Pajero. Rasanya kan beda. Lu itu kan ada misi akhirat gitu loh maksudnya. Jadi setiap dunia itu kita masalah itu. Sekarang begini Bapak sekalian, coba jenengan bayangkan, jenengan kerja di sini berapa jam? 8 jam. Ya. Coba 8 jam ini kemudian sama sekali tidak mendatangkan dari sisi kebahagiaan, itu kira-kira gimana perasaan? Atau gini sajalah, Anda sudah bekerja kemudian nanti pulang tidak dihargai oleh istri misalnya. Sakit nggak?
Itu gambaran bahwa sebuah kemelaratan itu ketika sia-sia itu menyakitkan. Tapi kalau kemudian maksud saya adalah ketika kemelaratan kita dalam bekerja ini, kemudian pertama adalah karena kita ikhlas karena Allah, karena sebuah tanggung jawab, kemudian tanpa mengurangi nilai ibadah kepada Allah, andai kata nanti Allah perlihatkan, Masya Allah, jenengan jangankan 8 jam, 24 jam akan dilakukan. Ini maksud saya adalah ketika sebuah kemelaratan itu ada nilai untuk akhirat, itu jauh nanti itu menjadikan orang itu kemelaratnya sama sekali tidak akan terlihat. Dalam sebuah riwayat begini, nanti di akhirat nanti itu ada ahlul afiyah dan ahlul musibah. Ada orang yang di dunia itu Allah uji terus. Ada yang satu itu Allah kasih sehat, ujiannya nggak seberapa. Kemudian nanti di akhirat itu dihisab oleh Allah. Sampailah kemudian hisab kepada ahlul musibah tadi itu. Subhanallah, surganya sangat tinggi sekali. Sampai ahlul afiyah itu mendongak begini. Dan ketika menyaksikan itu, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya ada waktu kembali ke dunia, maka akan aku potong tanganmu. Badanku akan supaya saya merasakan penderitaan yang sangat dahsyat. Ini maksud saya bahwasanya rasa sakit itu sampai nggak terasa begitu, disebabkan karena janji Allah yang begitu besar. Ini maksudnya apa? Bahwa kemelaratan yang dilakukan karena Allah itu nanti akan hilang rasa penatnya. Bahkan ketika Allah berikan balasan itu, andai kata disuruh seperti itu lagi bahkan ditambah, itu tidak akan pernah menjadi beban. Itu kalau sesuatu dilakukan karena Allah, nilainya bernilai akhirat. Sama ada seorang mujahid itu yang Allah perlihatkan nanti di surga itu, kemudian ditanya orang yang berjihad di jalan Allah, wahai hambaku, adakah kekurangan di dalam surga ini untukmu? Maka dijawab, tidak ada ya Rabb. Bahkan kalau saya boleh diizinkan kembali lagi ke dunia, maka aku akan perang maksud dengan musuh-musuh kami, ya musuh-musuh Allah. Ya kemudian saya meninggal dengan berbagai macam luka itu, kemudian dihidupkan lagi, saya akan seperti lagi. Kenapa? Karena apa yang Allah janjikan itu terkait dengan kemelaratan, kesakitan, penderitaan yang dilakukan itu tidak ada sepukunya dengan kalimat yang berbeda. Ini jikalau kemelaratan itu dibarengi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali kita sebagai orang tua ini tidak sekedar kemudian sing penting oleh dulu, tapi berbeda bapak-bapak sekalian, ketika panjenengan bekerja dengan susah payah semacam ini, kemudian jenengan masih mementingkan haknya Allah, sholat masih sholat, bahkan pengajian dia masih pengajian, majelis taklim semacam ini, itu berbeda nilainya. Sama-sama dapat gaji yang sama, yang satu mengurangi haknya Allah, bahkan mungkin bisa jadi lemburnya lebih banyak sehingga gajinya lebih banyak, tapi dia meninggalkan sebagian haknya Allah. Mungkin secara nominal hitungan angka dia lebih banyak, tapi mohon maaf keberkahannya kurang dan tidak ada. Berapa banyak ada orang yang jumlah nominalnya tinggi, ternyata tidak mendatangkan kebahagiaan meskipun hanya sedikit. Bahkan untuk biaya sekolah juga nggak barokah, anaknya nggak ada yang jadi, dan selalu bikin hati nggak tenang. Itu bukan karena salah jenengan, bukan, karena bisa jadi karena ada haknya Allah yang kita kurangi, disebabkan karena kita lebih mementingkan terkait dunianya tadi. Ini penting, Bu. Jadi mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk itu tidak, tapi jenengan nanti bisa dibuktikan. Jenengan kita sama-sama bekerja, kemudian masih tetap memperdulikan haknya Allah, sholat masih sholat, puasa masih berusaha puasa,
kemudian jujur dalam bekerja, tidak macam-macam, ya nanti lihat dari sisi nilai ketenangan hati. Silakan. Saya pastikan 100% pasti akan menghasilkan pengaruh yang sangat luar biasa dalam diri seorang hamba. Maka maksud saya juga bahwa anak-anak kita itu bukan hanya kita sekolahkan, tetapi juga nutrisi yang kita berikan kepada mereka adalah nutrisi yang halal. Karena setiap yang kita suapkan kepada anak-anak kita itu yang tidak halal, maka kata Rasulullah SAW, makanan yang haram yang masuk dalam tubuh kita itu nanti akan menjadi api neraka. Sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu suatu ketika pernah nggak makan sekitar 2 hari. Kemudian saking laparnya dikasih pembantunya sepotong roti. Saking laparnya langsung dimakan. Setelah dimakan, di saat dikunyah itu pembantunya tadi mengatakan, ya wahai Tuhan, kenapa kok jenengan nggak tanya dulu dari mana roti yang saya peroleh, yang saya kasihkan kepada panjenengan. Di tengah mengunyah itu berhenti, beliau kemudian bertanya, terus dari mana roti ini? Ini hasil saya ngeramal. Saya pernah jadi tukang ramal. Tukang ramal itu kan ya termasuk kategori ya, bukan ramalan cuaca loh ya. Ramal nasib, ramal beda ya. Kalau ramal cuaca itu orang syirik, jangan semuanya semua syirik. Ramal apa ini? Nasib orang. Itu nggak benar. Itu dibahas dalam kitab tauhid, itu terkait dengan ramalan bintang dan seterusnya yang berkaitan dengan nasib seseorang, rezeki, keselamatan, itu nggak benar. Seketika itu beliau kemudian memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, dan para sahabat mengatakan, loh nggak apa-apa, sudah masuk di perut. Ya, nggak tahu gimana. Apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, seandainya ketika tangan saya masukkan ke dalam mulutku dan tidak keluar itu makanan, akan aku belah. Itu saking takutnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq terkait dengan makanan yang kita semuanya bukan malaikat. Kita semuanya bukan malaikat yang kemudian nggak ada dosa dalam diri kita. Maka yang terpenting hari ini adalah kesadaran bahwa setiap kesalahan itu harus ditebus dengan taubat atau ditebus dengan istighfar, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni setiap kesalahan kita, termasuk juga selama ini terkait dengan apapun, terutama yang berhubungan dengan tadi di tema tadi, pendidikan kepada anak kita yang mungkin kurang tepat dari sisi pendidikan, dari sisi makanan dan seterusnya, itu kita jadikan ibrah dan kemudian kita merubah untuk menjadi lebih baik. Ini penting sekali. Dan tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih bangga kepada seorang muslim yang menyadari dirinya ketika dia salah, kemudian menyadari itu salah, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada orang yang selalu merasa benar. Orang yang selalu merasa apa? Benar. Itu orang yang merasa benar itu kan berarti nggak ada rasa untuk mohon ampun kepada Allah. Benar mohon ampun. Ya, padahal Rasulullah itu kan Nabi Rasul manusia yang nggak pernah salah juga, tapi diampuni secara otomatis oleh Allah. Surga sudah dijamin sebelum kematiannya, dosanya diampuni. Itu saja dalam sehari beliau mengatakan, inni astaghfirullah mi'amarrah fi kulli yawm. Saya beristighfar kepada Allah itu 100 kali dalam sehari. Itu kelasnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia terbaik, manusia yang sudah terjamin. Nah, terus mau kita ya. Maka sekali lagi bahwa saya menyampaikan ini bukan berarti kemudian saya ini lebih baik daripada jenengan, tidak, tetapi ini adalah bagian daripada nasihat sesama kita untuk kemudian memperhatikan, karena kita ini nggak lama waktunya hidup di dunia. Pada akhirnya akan mati, yang jelas semuanya akan dihisab. Percaya nggak percaya pasti akan dihisab oleh Allah. Jangan sampai ketika kita mati, jangankan nanti di kuburan, baru nazak saja itu sudah nanti kita itu akan tahu, karena nanti Allah perlihatkan sebagian iman, sebagian azab. Nah, jangan sampai kemudian di saat itu kita baru sadar, terus kemudian baru mau
tobat baru mau memperbaiki diri, sementara nyawa sudah di tenggorokan. Na'udzu. Ini penting sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan kesusahan kemelaratan yang kita dapati di dunia ini nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang luar biasa, yang tidak hanya kita yang menikmati tetapi anak cucu kita semua. Demikian para jamaah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.